Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Mario Nenggolan. Kita masuk ke topik lighting, yaitu lampu. Kenapa lampu menjadi topik yang kita bahas dalam kuliah manajemen energi? Karena lampu itu salah satu bagian yang bisa kita perbaiki dengan cepat dan efektif, sehingga bisa mengurangi penggunaan energi yang tidak diperlukan. Ya, jadi kalau dibilang ini lighting itu adalah salah satu energy management opportunity yang biasanya dikerjakan orang terlebih dahulu karena dampaknya cepat dan juga pengerjaan yang tidak terlalu rumit. Gitu. Kalau kita melihat ya perlengkapan-perlengkapan yang ada di rumah, apakah di rumah kita sendiri, di gedung perkuliahan kita, bisa juga kita lihat di mall ataupun di jalan, di pabrik, ya. Semua itu adalah namanya lampu, ya, kalau bahasa Indonesianya, atau pencahayaan. Nah, pencahayaan ini sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melakukan aktivitas. Contohnya aktivitas belajar, aktivitas bekerja, aktivitas untuk berdagang atau berjualan di mall. Juga semua aktivitas itu kita menggunakan lampu, ya, terutama saat malam. Tetapi pada siang hari pun lampu sangat diperlukan juga untuk melakukan aktivitas yang cukup detail. Contohnya di pabrik, ya, lalu juga di mall itu untuk menarik pembeli. Jadi pencahayaan itu selalu digunakan oleh manusia, sehingga pencahayaan itu salah satu bagian yang perlu diperbaiki pertama kali dalam melakukan manajemen energi. Nah, dalam hal ini ya, kita memiliki data penggunaan energi di rumah-rumah yang ada di US, United States. Ternyata didapatkan data bahwa 47% energi yang digunakan oleh warga di Amerika itu menggunakan untuk pendinginan dan pemanasan. Kenapa? Karena wajar, di sana negaranya 4 musim, sehingga dalam 4 musim tadi, ada kalanya sangat panas sekali pada saat summer, itu bisa sampai 40 derajat Celcius, ya, saya pernah ngalami waktu sekolah, 40 derajat Celcius, sehingga tidak nyaman bagi kita manusia, sehingga dibutuhkan AC, ya, air conditioning. Lalu saat musim dingin, bisa minus bahkan. Pengalaman saya juga bahkan minus 40, ya, 36 sampai 40 derajat Celcius, sehingga dibutuhkan pemanas, ya. Jadi bagian terbesar atau proporsi terbesar dalam penggunaan energi di US itu adalah cooling and heating. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan water heater, ya, karena di sana air keluar itu biasanya sudah airnya panas dan dingin, ya. Nah, untuk memprosesnya, terutama untuk memanaskannya, itu butuh energi yang besar. Bagaimana dengan peralatan lain? Contohnya ada washer dan dryer. Di sana orang mencuci menggunakan mesin cuci, lalu mengeringkannya tidak dijemur seperti di Indonesia karena Indonesia tropis, tapi menggunakan dryer dalam mengeringkannya. Jadi mirip mesin cuci, tapi dia memanaskan, ya, balik-balik dipanasin sehingga kering, ya, tanpa perlu dijemur. Nah, ada juga yang kita sebut juga namanya penggunaan lain, ya. Nah, cahaya, ya, pencahayaan atau lighting itu digunakan juga cukup banyak sebesar 12%. Kalau kita lihat di sini ada 12%, ya. Penggunaan energi dalam bentuk cahaya. Nah, ini cukup besar. Walaupun tidak menjadi proporsi terbesar, tapi di manakah cahaya digunakan, pencahayaan digunakan paling banyak? Ternyata cahaya digunakan paling banyak itu nanti kita masuk salah satunya di bisnis, ya, commerce. Walaupun tetap saja di sana HVAC, ya, HVAC itu heating, ventilating, and air conditioning itu proporsi terbesar. Tapi juga di sini 11%-nya adalah digunakan untuk pencahayaan. Nah, sehingga topik ini kita bahas. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia seperti ini, ya. Saya ambil dari
sebuah jurnal, Michael E. McKnight dan Nihan Karali 2019. Dia melihat pola penggunaan energi di Indonesia, di rumah Indonesia. Ini yang warnanya biru ini, yang continue ini adalah penggunaan cahaya, penggunaan lampu ya. Jadi saat subuh-subuh penggunaan lampu ya, load profile-nya 1 gitu ya. Lalu kemudian mulai pagi-pagi dimatiin lampu, lalu mulai sore lampu kembali dihidupkan gitu ya, puncaknya sampai sekitar jam 6 sampai jam 8 jam 9 malam, lalu mulai turun lagi. Ini cukup besar proporsinya karena kita tidak menggunakan air conditioning dan juga heating yang banyak seperti di negara US ya, negara 4 musim. Jadi proporsi terbesar salah satunya adalah penggunaan lampu di Indonesia. Bagaimana dengan di bisnis dan juga industri? Ternyata penggunaan lampu ya, ini yang warna biru ini, commercial lighting, ini cukup besar ya penggunaannya. Salah satu proporsi terbesar dalam penggunaan energi di industri dan juga di bisnis Indonesia. Sehingga topik mengenai pencahayaan atau lighting ini sangat perlu dibahas dalam kuliah ini. Bagaimana di Amerika, dari seluruh sektor itu, bagian mana yang menggunakan pencahayaan paling banyak? Ternyata yang paling banyak itu adalah dalam segi komersial indoor. Jadi di mall, contohnya di Walmart, itu tiap berapa meter itu sudah ada lampu ya, lampu. Dulu itu lampu neon ya, lampu TL, lampu, terus ya banyak. Begitu juga di Super Saver, bisa juga di Target, juga tempat-tempat lain ya. Nah itu menggunakan banyak sekali lampu. Kenapa? Karena memang untuk membuat orang biar jelas bisa melihat produk dan juga bisa menarik orang agar untuk datang ya. Kalau misalnya dari luar, wah terang sekali, misalkan sebuah toko gitu, orang pengen datang. Nah, selain itu juga lampu digunakan untuk memperbaiki tampilan. Contohnya di tempat display daging, lampunya dibuat lebih warm, itu nanti bagus membuat daging menjadi lebih menarik ya. Begitu juga toko yang menjual pakaian atau fashion juga, dia akan mengatur pencahayaan sehingga pakaiannya akan lebih terlihat menarik. Selain itu, proporsi terbesarnya adalah penggunaan di rumah tangga, juga ada di industri, lalu komersial outdoor. Jadi kalau komersial itu ada komersialnya banyak ya, lalu penggunaannya di jalan raya. Kalau di Indonesia bagaimana penggunaannya? Ini pola atau pattern dari penggunaan lampu di Indonesia, tapi tidak energinya ya, tapi di lampunya. Ternyata tren lampu di Indonesia ya, kita lihat masih orang banyak pakai yang CFL ya. CFL itu adalah LHE kalau Indonesianya, lampu hemat energi. Yang ini. Ya. Tapi penggunaan lampu hemat energi mulai tren sekarang ya, 2000-an ini masih banyak, tapi sudah nanti akan turun karena nanti akan tumbuhnya adalah LED yang warna biru ini. Ya. Kalau yang di bawah ini, biru muda di bawah, adalah penggunaan lampu pijar. Lampu pijar juga akan turun dengan drastis. Peluang ke depan untuk melakukan penghematan energi ya di paper ini, bahwa kita harus melakukan migrasi dari penggunaan lampu hemat energi ya, lalu juga penggunaan lampu TL atau lampu neon, dan juga lampu pijar menjadi lampu LED. Memang lampu LED dalam beberapa tahun terakhir cukup mahal dibandingkan lampu jenis lain, tapi makin hari makin kesini dia harganya semakin terus turun, sehingga ada peluang untuk melakukan penghematan energi dengan mengganti lampu dengan teknologi yang baru, yaitu LED. Gitu. Nah, ini salah satu foto ya, foto atau gambar dari sebuah mall yang besar. Nah, mall ini menggunakan lampu yang sangat cukup banyak, sama seperti mall semua di dunia ya. Bukan hanya mall ini. Kalau kita di Bandung juga banyak mall. Kamu kalau main di PVJ ataupun main di BTC ataupun main di Pascal 23 ya, Ciwok dan lain-lain, penggunaan lampu pasti sangat banyak. Ya, jadi untuk menarik orang agar datang
sehingga digunakan lampu yang cukup banyak. Nah, sehingga penggunaan energi ya lampu di komersial itu cukup besar, bahkan 30-70% dari total energi cost ya. Nah, apakah kita mau lampu seterang-terangnya juga enggak? Ternyata sudah ada standar ya, contohnya di ini standar di luar negeri namanya Illuminating Engineering Society punya standar-standar untuk meningkatkan produktivitas orang saat bekerja. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga ada namanya SNI ya, seperti itu. Nah, apa ukuran-ukuran dari lampu? Nah, sekarang kita masuk karakteristik dari lampu. Yang bisa kita lihat itu pertama namanya illuminance. Illuminance itu adalah intensitas gitu ya, cahaya dalam satu satuan tertentu. Contohnya kalau kita pakai istilah apa namanya? Lux ya. Ini yang SI. Ini nanti yang imperial ya. Kita bahas dulu yang ini. Kalau satu buah lilin dihidupkan dalam jarak 1 meter, lalu kita lihat sebuah luas permukaan yang jarak 1 meter tadi, luasnya ini 1 kali 1 meter, maka luas ini ya, intensitas di sini itu namanya 1 lux ya. 1 lux itu begitu. Lalu kalau misalkan di sini yang di British itu pakainya sama, pakai lilin juga, lilin standar ya. Lalu jaraknya 1 foot dengan luas 1 foot persegi. Itu ya, foot candle namanya. Ini salah satu ukuran dalam lampu ya, pencahayaan. Lalu ada lagi namanya luminous flux. Luminous flux itu ini kalau kamu lihat nanti kalau belanja ya misalkan ya di gerai-gerai di Indonesia, contohnya di S Hardware ataupun kamu ke toko-toko perlistrikan, itu nanti kamu bisa beli lampu. Nah, lampu itu ada bacaannya di sini ya. Luminous flux-nya LM itu contohnya 570 gitu. Ini watt-nya adalah energi yang dipakai dia dalam menggunakan atau mengubah listrik menjadi cahaya tadi ya. Jadi bicara total cahaya yang dikeluarkan dari sebuah lampu atau alat pencahaya itu disebut dengan luminous flux. Lalu ada ukuran lain yang bisa kita bahas ya, contohnya luminous intensity adalah intensitas dari pencahayaan di mana kita memiliki sumber cahaya ya. Tadi ini luminous flux tadi yang kita bahas barusan, lalu dia menyinari sekeliling, lalu dia menyinari sebuah bagian ya tempat. Nah, bagian ini luminous intensity ini, bagian yang disinari ini namanya luminous intensity dalam kandela contohnya. Jadi itu bergantung daripada, jadi sepertinya kalau kita luminous flux itu seluruhan, kalau ini hanya sebagian saja dari luminous flux tadi. Lalu ada juga mengukur mengenai luminance. Luminance ini adalah intensitas cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur seberapa terang meja kerja kita atau tempat kita bekerja, kita bisa lihat aja mejanya. Kalau silau artinya luminous flux-nya tinggi ya. Luminance-nya tinggi. Begitu. Nah, kalau mau fotografi, orang foto, biasanya yang mau difoto itu akan diukur dulu cahayanya. Ya, intensitas cahaya yang memantul dari benda yang mau difoto. Seperti itu. Berikutnya adalah color temperature. Kalau kita membeli sebuah lampu LED, maka sekarang ada pilihan warna lampu. Dulu pertama kali warna itu adalah warna putih yang biasanya kita dapatkan. Sekarang sudah ada lampu berwarna warm white dan juga ada yang namanya natural white. Nah, itu adalah ukuran dari color temperature dari sebuah lampu. Nah, color temperature sebuah lampu itu akan nanti menentukan bagaimana sebuah benda itu kita lihat ya. Apakah dia lebih dingin terlihat ataupun lebih hangat ya. Jadi ada color temperature ini sangat penting ya dalam saat kita memilih
sebuah lampu untuk dipakai dalam rumah kita, bisnis kita, ataupun sebuah pabrik. Contohnya, lampu yang disebut warm white adalah lampu yang memiliki ukuran color temperatur sebesar 2700 Kelvin. Nah, ini cocoknya buat apa? Untuk sebuah tempat yang nyaman. Biasanya orang letakkan di dalam kamar ya, ataupun di hotel. Juga bisa di living room ya. Biasanya orang kalau di rumah pakainya ini. Walaupun ini tidak biasa di Indonesia karena belum banyak yang tahu kegunaan dari warna warm white, warna cool white, dan juga yang natural white. Nah, kalau yang kasus di sini ya, kita pelajari bahwa warna lampu warm white ya 2700 Kelvin itu bagus untuk membuat nyaman ruangan. Lalu warm white yang 3000 Kelvin ini juga cukup hangat sehingga sering dipakai juga oleh orang untuk di rumah ya. Tapi kalau misalkan yang cool white ya, cool daylight kalau kita beli di toko warnanya itu sangat tajam tapi dia rasanya dingin ya. Dingin kenapa? Ya mungkin karena sudah dari dulu manusia terbiasa kalau matahari warnanya itu agak kuning ya, itu lebih hangat ke kita, walaupun kasus ini dia tidak terlihat LED tidak memancarkan ultraviolet ya, tidak memancarkan panas. Tapi saat kita berada di ruangan gitu yang warnanya juga seperti warna lilin, itu membuat jadi hangat ya. Jadi pemilihan color temperatur itu sangat penting. Penggunaannya apa saja? Penggunaannya bisa juga buat orang di bisnis ya. Saat orang mau menjual daging, kalau di pasar biasanya atap terpalnya itu berwarna merah. Ya, penjual daging. Kenapa? Karena memberi efek yang lebih baik terhadap daging. Tapi kalau di mall biasanya warna lampunya yang dimainkan ya, color temperaturnya. Contohnya di gambar ini, kita bisa melihat bahwa untuk color temperatur 3000, itu tampak ya, visual dari daging tadi lebih menarik daripada yang diletakkan. Ini daging sama ya, diletakkan di 4000 Kelvin dan juga di 5000 Kelvin ya. Ini daging sama dimasukkan ke sini, satu sini ya. Dipotong, dibagi jadi 3. Ternyata berbeda dampaknya ya, sangat signifikan terhadap tampakan dari produk yang kita jual. Ini membuat orang mau membeli. Ya, kenapa? Terlihat lebih segar. Bagaimana kalau buah-buahan ya? Buah-buahan di 3000 Kelvin juga bagus, juga di sayur-sayuran, roti, cheese ya. Lalu tadi red fish 3000 sama seperti daging. White fish lebih dingin lagi ke kanan. Dan juga ini daging tadi sama ya juga. Dan juga untuk fashion ya. Fashion itu biasanya yang lebih warm itu bagus untuk kita lihat. Kenapa? Karena warna warm itu tidak silau. Ya. Dan terlihat hangat sehingga banyak orang pakai. Jadi kalau Anda harus paham mengenai ini karena color temperatur sangat penting ya bagi dunia industri dan juga dunia bisnis, termasuk di hotel tadi ya. Bagaimana dengan CRI ya, CRI kalau orang bilang ya, orang Indonesia, atau yang disebut juga dengan Color Rendering Index. Nah, Color Rendering Index ini menunjukkan begini. Seberapa baik ya lampu tadi menunjukkan gambar atau visual dari sebuah benda. Semakin tinggi nilai CRI-nya, itu semakin baik. Contohnya CRI yang paling tinggi salah satunya adalah cahaya matahari ya. Cahaya matahari, manusia sudah terbiasa menggunakan cahaya matahari sehingga dia bisa melihat lebih jelas di bawah cahaya matahari. Lalu turun-turun ya. LED yang bisa kita pakai itu sekitar 80-an. Saya udah pernah nyari-nyari LED yang memiliki
CRI yang bagus ya, saya dapatnya hanya 85 ya, merek Philips. Saya belum dapat yang di atasnya. Saya pengen mencari yang 90-an ke atas karena biasanya saya pakai untuk display ya, display dari Fashion. Makin ke bawah makin turun ya. Contohnya ya, high pressure sodium itu kurang bagus dalam hal segi color renderingnya ya. Begitu juga dengan low pressure sodium. Tapi orang pakai ini biasanya untuk penerang ya, untuk penerang yang cukup efisien ya. Tapi dari segi kejelasan benda atau bentuk yang kita lihat itu kurang bagus untuk yang high pressure sodium dan low pressure sodium. Contohnya ini CRI 70 seperti ini, gambarnya 80, CRI 90 begini. Jadi terlihat lebih tajam, lebih jelas, lebih bagus. Nah ini kalau CRI yang baik dipadukan dengan color temperatur yang bagus, itu bisa membuat tampilan dari produk kita jadi sangat menarik. Lalu yang berikutnya disebut efikasi. Efikasi itu mungkin Anda pernah dengar ya, efikasi itu saat suntik vaksin COVID ya. Jadi efikasinya berapa? Oh, kalau vaksin A 95%, vaksin B 65% dan seterusnya. Sebenarnya apa itu efikasi? Efikasi itu sebenarnya mirip dengan efisiensi. Mirip ya. Efisiensi itu biasanya contohnya ya, misalkan energi yang kita dapatkan atau kerja yang kita dapatkan ya, energi dalam bentuk kerja yang kita dapatkan, contohnya motor berjalan atau mobil berjalan, dibagi dengan energi yang kita masukkan atau kita berikan. Contohnya berapa besar energi di bensin. Jadi energi per energi. Misalkan ya, kita bilang, wah ini motornya bagus nih. Efisiensinya 30%. Seorang mikir, 30%? Kok kecil ya gitu. Padahal 30% itu udah sangat bagus untuk sebuah motor bakar, ya, untuk sebuah motor, mesin motor, ataupun mesin mobil. Tapi angkanya kecil dan kurang menarik dan juga tidak banyak orang bisa paham memiliki arti. Sehingga orang mengubahnya dari segi bisnis gitu ya, menggunakan namanya efikasi. Efikasi itu adalah input per output ya. Input per output. Jadi biasanya nggak harus sama satuannya. Ya, beda dengan yang sudah kita jelaskan bahwa efikasi dan efisiensi. Efisiensi itu satuannya harus sama, atas dibagi bawah. Tapi kalau efikasi enggak. Contohnya apa? Tadi kalau motor atau mobil baru bilang, wah efisiensi 30%. Kurang menarik. Tapi kalau kita bilang, wah ini mobil atau motor baru ini Pak, bisa 60 km per liter. Nah, sesuatu 60 km yang kita inginkan dibagi dengan liter. Ya. Jadi lebih menarik. Jadi kalau misalkan, padahal sama-sama efisiensi 30% misalkan ya, efisiensi 30%, tapi kalau kita katakan dengan kata, wah 60 km per liter itu lebih menarik dan lebih menggambarkan atau menjelaskan kepada orang awam. Sehingga lampu pun menggunakan istilah efikasi. Ya. Rasio, ya, lem efikasi atau efikasi lampu, rasio atau perbandingan dari cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah lampu dibagi dengan watt yang dikonsumsi. Contohnya, yang gambar sebelah kiri ini adalah sebuah lampu ya, lampu yang namanya disebut lampu pijar. Lampu pijar 100 watt itu menghasilkan ya lumen sebesar 1600. Lumen flux tadi ya. 1600 lumen. Sehingga efikasinya berapa? 1600 dibagi dengan 100 sama dengan 16 lumen per watt. Nah, lebih jelas, sama kayak kilometer per liter. Kalau misalkan halogen, ya, lampu pijar yang halogen, dia bisa menghasilkan 1600 lumen dengan watt 77. Lebih efisien kalau kita bilangnya. Memang betul. Dan dari segi efikasi dia 1600 dibagi dengan 77, sehingga didapatkan 20,8 lumen per watt. Bagaimana dengan yang CFL ya, lampu hemat energi? 1600 sama ya, lumennya sama, tapi wattnya lebih kecil.
sehingga efikasinya 69,6 lumen per watt. Bagaimana dengan LED? Ya, LED dulu 20 watt ya, untuk mendapatkan 1600 lumen. Tapi sekarang sudah bisa sampai 16 watt. Lihat nih. Ini salah satu produk yang saya screenshot ya. Produk LED bisa menghasilkan 1600 lumen dengan hanya menggunakan watt 16 ya, 16 watt. Jadi efikasinya berapa? 1600 bagi 16 sama dengan 100 lumen per watt. Nah, bisa menggambarkan dengan baik ya, dan lebih jelas terutama dengan orang awam. Kita terlihat efisiensinya dari segi penggunaan berapa jumlah lumen per watt yang dihasilkan. Ini contohnya ada karakteristik dari masing-masing lampu ya. Kalau misalnya kurang jelas nanti langsung lihat di buku. Saya tidak akan bahas panjang lebar karena sebenarnya sudah saya bahas satu persatu. Lalu kita akan masuk ke jenis-jenis lampu. Ya. Jenis pertama dari lampu dan yang paling umum adalah lampu pijar. Lampu pijar ini memiliki warna yang bagus ya. Memberi hangat. Jadi kalau misalkan Anda punya guguk baru melahirkan, lalu anak guguknya itu ada di rumah kamu atau suatu tempat, bisa kasih lampu ini. Membuat anak guguknya jadi lebih hangat, merasa lebih hangat ya, jaraknya 20 watt aja, jarak 40 sentian. Itu udah cukup bagus. Begitu juga untuk kucing, ya, bagi kitten gitu, anak kucing. Tadi papi ya, ini kitten juga sama. Dia membutuhkan hangat ya. Cocok pakai lampu ini. Jadi saya masih tetap beli ya, saya masih punya di rumah. Bukan buat penerangan, tapi buat menghangatkan kalau ada hewan-hewan yang stray cat gitu ya, yang masih kitten itu mungkin dia butuh ekstra ya, ekstra hangat agar bisa bertahan hidup. Nah, kalau pakai LED itu nggak bisa nggak akan bisa berfungsi, tidak memancarkan panas dengan baik ya. Dia tidak memancarkan panas sih, lebih tepatnya, sehingga kurang cocok. Lalu kita masuk ke topik berikutnya. Yang berikutnya ini adalah lampu fluoresen atau lampu TL atau lampu neon kalau di Indonesia bilang ya. Nah, lampu neon ini satu lampu yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ya, bentuknya begini, tinggal dilihat aja lampu neon. Di kampus itu kadang masih banyak ya. Di kelas-kelas masih pakai begini, di rumah sakit. Kenapa orang pakai ini? Karena sangat hemat energi dengan tingkat keterangan yang juga bagus, sehingga orang banyak pakai. Lalu lampu berikutnya namanya CFL atau Compact Fluorescent Lamp. Lampu CFL ini adalah salah satu lampu hemat energi ya. Kalau di Indonesia dibilang lampu hemat energi, karena memang sangat signifikan hemat energi dibandingkan lampu pijar. Ya. Tapi pada prinsipnya dia sama dengan neon, tapi lebih compact ya, sehingga penggunaannya juga lebih ringkas daripada pakai neon yang panjang-panjang atau yang besar-besar seperti itu. Lampu berikutnya, lampu yang disebut orang namanya lampu HID ya. HID, High Intensity Discharge. Ini sekarang banyak yang dipakai di mobil ya, di mobil-mobil atau motor-motor. Nah, ini membuat silau, terutama pemakaian temperaturnya yang kurang tepat ya, pakainya yang warna putih sehingga silau. Mobil memang dirancang warna lampunya itu lebih agak kuning. Kenapa? Karena warna kuning tadi bisa menembus kabut. Juga bisa memantulkan warna jalan raya itu dengan baik daripada lampu yang putih. Walaupun lampu putih terlihat sangat terang sepertinya, tapi silau. Akibatnya, saat ada mobil A ketemu mobil B gitu ya, atau motor dengan mobil atau motor dengan motor, itu mengakibatkan orang yang menggunakan kendaraan di seberang sana itu akan sangat silau sekali, dan itu berbahaya, mengakibatkan bisa kecelakaan ya. Bisa saja orangnya panik, belokin ke kiri, nabrak pohon ataupun jatuh ke selokan, atau nabrak kanan, tabrakan. Sehingga hati-hati menggunakan lampu yang sangat terang
terangnya dalam kata memang intensitasnya sangat tinggi dan terutama warnanya yang sangat putih itu kurang bagus ya. Tapi ini kalau dipakai di pabrik atau di apa ya cocok ya untuk menerangkan lingkungan kerja biar lebih terang. Lalu ada jenis lampu yang berikutnya namanya high pressure sodium, HPS atau HPS. Biasanya digunakan untuk di jalan raya, ya, terowongan-terowongan. Ini paling banyak digunakan. Lalu low pressure sodium itu juga banyak digunakan untuk daerah outdoor ya. Tapi keduanya memang dari segi color rendering itu kurang bagus. Tapi ya paling efisien dipakai saat ini. Ya paling nggak dalam beberapa tahun terakhir ya, puluhan tahun terakhir. Lalu yang terakhir kita membahas sedikit mengenai LED. Lampu LED adalah lampu yang sekarang udah paling banyak dipakai ya, mulai paling banyak dipakai. Ya. Rumah-rumah sudah mulai pakai LED karena memang harga awalnya memang mahal tapi berikutnya lebih murah. Ya. Harga tagihan listriknya lebih murah. Prinsip kerjanya LED itu seperti fotovoltaik gitu ya. Jadi kalau di rumah itu punya lampu yang otomatis kalau kena cahaya gitu ya, lalu lampunya mati gitu ya. Kalau nggak kena lampunya hidup. Nah itu sebenarnya sama prinsip kerjanya, tapi terbalik ya. Kalau yang itu dari cahaya ke listrik, kalau ini dari listrik menjadi cahaya ya. Nah ini sangat bagus ya, kualitasnya, umurnya panjang, efisien. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan panas dan juga cahayanya itu udah difokuskan gitu ya, 180 derajat. Jadi dia sudah bukan sampai 360 gitu ya, semua nggak, dia difokus ke bawah. Jadi kalau ditaruh di atas, dia bagus cahayanya ke bawah. Lalu nggak perlu banyak perawatan ya. Cahayanya juga bagus. Tapi kelemahannya ya masih mahal. Tapi ya, thanks God, makin hari makin murah. Gambar di bawah adalah gambar perbandingan antara pencahayaan menggunakan high pressure sodium dengan yang menggunakan LED. Ya, lebih menarik pakai LED ya. Lebih instagramable kata orang ya. Tapi pada prinsipnya itu bisa lebih baik ya, lebih terang, lebih jelas. Lalu ini adalah rekomendasi dari tingkat terang, ya, terang cahaya pada daerah-daerah, contohnya dari public area dengan sekelilingnya gelap 20-50 lumen per meter persegi ya, atau lux. Dan seterusnya kamu bisa baca sampai yang sangat perlu intensitas sangat tinggi adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu sangat teliti sehingga atau krusial sehingga perlu cahaya yang lebih terang. Lalu ini adalah informasi tambahan penggunaan ya. Contohnya kalau kita di toilet 200 harusnya ya. Lalu di locker sekian, sama ya, dekat toilet sama ini 200. Tapi misalkan ke fitness area 500, harus lebih terang karena banyak alat-alat yang bisa berbahaya kalau kita salah gunakan ya. Silahkan dibaca. Lalu kalau di Indonesia bagaimana? Sudah ada beberapa SNI, saya hanya mencantumkan 2 SNI ini. Tapi pada prinsipnya ya, kita juga punya aturan dalam penggunaan pencahayaan di Indonesia. Contohnya di ruang teras di rumah ya, itu harus minimal ya sekitar 60 lux. Lalu ruang tamu 120 sampai 150. Ya paling tinggi itu kamar mandi 250, dapur ya, karena kan dapur bumbu-bumbunya harus teliti. Lalu perkantoran 350-an, 700 untuk ruang gambar drafting, gambar teknik contohnya atau gambar desain. Dan seterusnya ya. Lobby hotel, lobby kantor koridor itu 100 udah cukup, agak-agak remang, jangan terlalu terang ya. Lobby jadi orang santai di situ, apalagi pakai warna yang lebih warm, sehingga lebih menarik orang untuk berlama-lama di situ.
Nah, ini ada SNI 0361972000 tahun 2000 konservasi energi. Ini sebenarnya perbaikan ya. Lalu pengukuran intensitas juga ada SNI-nya dan juga beberapa SNI yang lain yang bisa kita baca. Contohnya buat jalan raya juga ada SNI-nya. Trotoar ya, tingkat terangnya bagaimana? Itu harus ada. Harus diterapkan. Ini contoh ya. Penggunaan dari reflektor ya, lens, diffuser dan reflektor dalam penerangan jalan raya atau outdoor. Contohnya ini penerangan seperti ini ya, kan lampu kan ada yang 360 derajat atau apa, jadi dia bisa kemana-mana cahayanya. Ini harus kita pasang reflektor sehingga dia lebih terang ke bawah. Begitu juga ini jarak-jaraknya diatur agar semua bagian ini kalau orang berjalan tuh dia tidak ada bagian yang gelap ya, jadi harus ada overlap. Tapi kalau kita pasangnya begini, nggak kita kasih reflektor dengan baik, maka nanti bisa menerangi bagian-bagian atas rumah orang, sehingga silau ya, orang yang punya rumah ini ngeliat keluar silau. Itu nggak bagus, begitu juga yang bagian ini. Ya. Nah, kalau dalam ruangan bagaimana? Dulu orang tuh bekerja pakai meja dan kertas seperti yang sebelah kiri ini. Nah, meja kertas itu tidak memantulkan cahaya dengan sangat luar biasa ya. Beda dengan zaman sekarang ya, zaman now. Kalau zaman now orang pakai komputer, walaupun komputernya bukan pakai yang CRT lagi ya, sudah pakai yang LCD yang sudah tipis. Tapi penggunaan layar ini mengakibatkan adanya penggunaan kaca atau glass pada komputer, sehingga ya pekerjaan namanya VDT ya, video pakai video maksudnya ini ya, pakai ya video display terminal VDT, itu ada bagian kacanya sehingga lampu di atas ini ya bisa mantul yang ini ya, bisa mantul ke display monitor lalu ke mata kita sehingga silau. Begitu juga dari belakang sini bisa mantul ke sini kalau sekat antara ruang ini menggunakan bahan yang memantulkan cahaya dengan baik. Ya, harusnya dia dibuat ini tidak memantulkan cahaya dengan baik, bahan kayu atau bahan yang lain, lalu dibuat sudut sedikit ya, sehingga tidak langsung mengenai komputer dan mengenai mata kita. Juga penempatan lampu juga jangan sampai di depan mata kita ya, atas ini berbahaya karena langsung direct ke mata kita. Begitu. Nah, ini adalah contoh gambar orang menggunakan komputer ya, layar, lalu saat dia melihat layar ya, sebelah kiri itu oke lah karena warnanya putih, itu tidak seperti warna hitam memantulkan cahaya ya. Kalau yang di sebelah kanan ini lihat badannya itu terlihat jadi mengganggu. Ya, ingat mobil hitam itu kalau di bawah cahaya itu luar biasa mantulnya, itu sama kayak gini dibandingin mobil putih ya. Walaupun mobil putih memantulkan cahaya juga dengan baik, tapi mobil hitam itu lebih heboh lebih kontras lebih tepatnya. Lalu ini juga bisa membuat orang silau, direct light ya, lalu mantul di sini kalau misalnya permukaannya sangat mengkilat. Ini juga sama ya. Ini namanya failing reflection ya, itu jadi harus hati-hati ya dalam mengatur dan juga menempatkan lampu. Bagaimana merawat lampu ya? Lampu itu perlu dibersihkan ternyata ya. Lampu perlu dibersihkan seperti ini. Kenapa? Karena ada debu. Nah, membersihkannya harus periodik. Ini adalah kategori-kategori untuk perawatan dari lampu. Kategori 1, 2, 3 sampai 6 ya. Ini kategori dari lampunya. Apakah lampunya punya top exclosure, enclosure? Enggak. Itu di level 1, juga bisa level 2 sama ya. Dia punya ada namanya top enclosure-nya, transparan, sekian-sekian, itu namanya di level 2, ada level 3 dan seterusnya. Lalu ini tingkat debu gitu ya. Sangat very clean. Lihat ya. Contohnya di kantor-kantor yang sangat bersih gitu ya. Clean juga gedung-gedung ya. Lalu medium sampai yang kotor, contohnya bagian-bagian produksi. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada 5 tingkatan. Lalu ini grafiknya ya. Grafiknya ini misalkan
kategori 1 tadi ya, dia lampunya jenis kategori 1. Kalau kondisi very clean begini, penurunan dari intensitas cahayanya. Kalau very dirty begini. Kalau misalnya kita ambil ya, penurunannya kalau turun sampai 70% atau 0,7, kita harus rawat gitu. Contohnya ini, artinya sudah sekitar 12 bulan harus dibersihkan. Artinya sebelum 12 bulan kita bersihkan gitu ya. Bisa di bulan ke-9 atau bulan ke-6. Nah, makin kotor ini kategorinya. Ini bukan kategori ini. Makin kotor ini, maaf kesini. Makin ke bawah, artinya kita makin sering kita harus bersihkan ya. Ini bulan, contohnya untuk kasus yang kita ambil kalau turunnya sampai 10% atau sisa cahayanya 90%, kita tarik garis ini. Ya. Kalau yang very dirty itu tiap 3 bulan sekali harus ganti ya. Tapi kalau yang clean 2 tahun sekali ya, 24 bulan. Kalau yang very clean kayaknya nggak perlu kita bersihin mungkin dalam waktu 4 tahunan ya. Jadi begitu kira-kira. Lalu relamping. Relamping itu pasang lampu lagi ya, strateginya. Yang pertama ada namanya spot relamping. Spot relamping itu artinya kalau ada lampu putus, kita ganti. Kalau nggak putus, ya jangan ganti. Ya, itu mengakibatkan orang banyak enteng sih ya, kerjanya apa. Tapi sebenarnya berat. Kenapa? Karena nanti putus itu, putus ini, putus apa kalau udah level pabrik ya. Atau mall yang besar. Sehingga nggak efektif. Sehingga orang berpikir, oke lah kita bikin namanya grup relamping. Apa itu grup relamping? Masangnya, lebih tepatnya mengganti lampunya, itu bersamaan dalam bentuk grup ya. Jadi, misalnya satu bagian ini diganti semua lampunya. Nah itu yang namanya disebut grup relamping. Nah ini lebih ekonomik sometimes gitu ya. Contohnya kalau kita tahu ya, kita tahu pakai lampu jenisnya. Contohnya ini lampu, misalnya lampu neon gitu ya. Nah kita tahu neon itu, lampu ini, kira-kira umur hidupnya setelah lewat 70% ya, ke atas 80% dia survival rate-nya, persentasenya itu turun ngedrop. Artinya lebih bagus ya daripada nunggu putus satu persatu. Kita ganti aja sekaligus, gitu. Jadi kasus ini kita ganti sekaligus bagi yang umurnya sudah sampai lewat 70% dari umur masa pakai lampu tadi. Ya. Ganti sekaligus, misalkan satu lantai ganti semua atau satu divisi di pabrik ganti semua. Nah, ini ada keuntungannya. Pertama, sekali kerja. Ya, jadi lebih efisien. Terus yang kedua, kalau ada teknologi lampu baru, misalkan lampunya awalnya pakai lampu neon. Ya, kan kalau ganti yang satu persatu atau tadi spot relamping, ganti neon lagi. Nggak akan kita ganti pakai LED, tapi kalau misalnya kita ganti mau sekaligus, kita bisa pakai teknologi baru. Nah, itu salah satu keunggulan pakai grup relamping ya. Nih, benefitnya mengurangi ongkos pekerja, mengurangi ongkos dari lampu. Apa maksudnya? Karena kalau kita beli lampu partai besar lebih murah ya. Lalu, allow lamp maintenance to be scheduled. Jadi kita bisa jadwalkan. Perawatan sekaligus, ya ganti sekaligus, bersihin sekaligus maksudnya ya. Lalu, maintain higher and more uniform. Karena lampunya sama sekaligus pasang. Ya, lampunya keterangan bisa satu gedung tuh sama intensitasnya kalau gitu. Lalu mengurangi inventory. Kenapa? Kalau satu persatu kan kita beli banyak, nggak beli banyak sih beli, lalu inventory taruh simpan belum putus yang itu ya. Dan lain-lain ya. Lalu ensure the correct lamp use. Ini juga salah satu bagiannya. Apa artinya tadi itu yang saya bilang, kita bisa ada teknologi baru kita bisa pasang sekaligus semua ya. Lalu memperpanjang umur balas. Ya kalau zaman dulu neon ada namanya di sampingnya itu ada balas ya. Kalau sekarang tuh di dalam sini balasnya ini. Nah, ini kalau lampunya sudah mulai mati, dia nanti kerjanya capek. Kelap-kelip terus. Dia starter terus untuk buat hidup, tapi lampunya nggak mau hidup-hidup ya. Jadi umurnya turun. Reduce interruption in work area. Ya, kalau orang lagi kerja gitu ya,
di garment berhenti ada perbaikan, lalu sebelahnya berhenti perbaikan karena lampu putus, kan nggak bagus. Kalau perlu sekali aja langsung beresin malam-malam ya, satu orang nggak kerja, ganti semua lampu, perbaikin. Nah, itu keuntungannya. Oke, ini perbandingan perhitungan, tinggal dibaca aja. Kalau misalkan yang spot replacement cost, ya, net price lampunya tambah spot replacement, ini lampunya tambah group replacement cost dibagi dengan I, interval lampu, intervalnya. Ini contoh-contohnya, tinggal dibaca, dibahas ya. Dibandingkan antara pakai yang spot relamping, ini L tambah S gitu ya. L-nya lampunya $0,85, S-nya berapa lamanya lampu ya, kalau di luar negeri begitu ya, hitung jam. Lalu kita dapatkan nilai bahwa untuk yang spot relamping 0,85 harga lampunya tambah biaya pemasangan sama dengan 3,35 per lampu. Kalau yang grup sekaligus, ini biaya satu lampunya, lalu biaya ongkos untuk perbaikan semuanya didapatkan $1,69 per lampu. Ya, tapi borongan memang. Jadi lebih efisien pakai yang group relamping. Oke, terima kasih. Saya Marit Nenggolan. Sampai jumpa.